Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Rafi Salam dengan NIM 23364023 dan Rahmat Fardian 23364024. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu self launching robot atau robot keseimbangan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu kita masuk ke materi latar belakang yang akan dibacakan dengan saya sendiri. Latar belakang perkembangan teknologi robotika semakin pesat terutama dalam bidang sistem kendali otomatis. Salah satu penerapan sistem kendali yang menarik untuk dipelajari adalah self-balancing robot, yaitu robot yang mampu menjaga keseimbangan secara otomatis, seperti prinsip inverter pendulum. Robot ini menggunakan sensor MPU 6050 untuk mendeteksi sudut kemiringan, Arduino Uno sebagai pengendali utama, serta kontrol PID untuk mengatur kecepatan dan arah motor. Melalui proyek ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai sistem kendali, pengolahan data sensor, serta penerapan teori ke dalam sistem robotika yang bekerja secara nyata. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu komponen-komponen yang digunakan untuk self balancing robot ini. Yaitu yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi sebagai pengendali utama sistem. Arduino menerima data sudut dari sensor MPU 650 lalu memprosesnya menggunakan algoritma PID dan menghasilkan sinyal kendali untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor. Yang kedua ada sensor MPU 6050. MPU 6050 merupakan sensor akselerometer dan gyroskop yang digunakan untuk mendeteksi sudut kemiringan dan perubahan posisi robot. Sensor ini mengirimkan data sudut ke Arduino melalui komunikasi I2C. Lalu yang ketiga ada driver motor L298N. Driver motor L298N ini berfungsi sebagai penguat arus untuk mengendalikan motor DC. Komponen ini memungkinkan Arduino mengatur arah putaran dan kecepatan motor menggunakan sinyal PWM. Lalu yang keempat ada motor DC gearbox. Motor DC gearbox ini berfungsi sebagai akuator yang menggerakkan roda robot. Gearbox digunakan untuk meningkatkan torsi sehingga motor mampu menahan dan mengoreksi posisi robot agar tetap seimbang. Lalu slide selanjutnya. Komponen selanjutnya ada 5 baterai 18650 yaitu baterai ini berfungsi sebagai sumber daya utama untuk seluruh sistem, baik Arduino, driver motor maupun sensor. Baterai ini dipilih karena memiliki kapasitas besar dan stabil. Lalu yang selanjutnya ada saklar. Saklar digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik sehingga memudahkan pengoperasian dan meningkatkan keamanan rangkaian. Yang ketujuh ada jack DC. Jack DC berfungsi sebagai konektor daya yang menghubungkan baterai dengan rangkaian utama robot. Yang kedelapan ada kabel jumper. Kabel jumper digunakan sebagai penghubung antara komponen dalam rangkaian, baik jalur daya maupun sinyal. Slide selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke prinsip kerja self balancing robot. Self balancing robot bekerja berdasarkan prinsip pendulum terbalik, yaitu menjaga posisi robot agar tetap tegak di atas dua roda. Sistem ini bekerja secara loop tertutup. Pertama, sensor MPU 6050 membaca sudut kemiringan robot terhadap posisi vertikal. Data sudut ini kemudian dikirim ke Arduino Uno melalui komunikasi I2C. Selanjutnya, Arduino mengolah data tersebut menggunakan kontrol PID untuk menentukan besarnya koreksi yang diperlukan. Selanjutnya, keluaran dari kontrol PID berupa sinyal PWM yang dikirim ke driver motor L298N. Driver motor kemudian mengatur kecepatan dan arah putaran motor DC.
Jika robot miring ke depan, motor akan bergerak maju, dan jika miring ke belakang, motor akan bergerak mundur. Dan penggerakan motor berlangsung secara terus-menerus dan cepat sehingga robot dapat mempertahankan keseimbangan secara otomatis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rahmat Ferdian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana step by step dalam rangkaian. Yang pertama yaitu ada baterai dan saklar, yang mana baterai 186050 sebagai sumber daya yang dihubungkan ke saklar. Lalu jack DC untuk menyalakan dan mematikan sistem. Untuk yang kedua yaitu catu daya Arduino. Jack DC dihubungkan ke Arduino sebagai sumber tegangan utama dan ground disatukan. Untuk yang ketiga yaitu driver motor R298N, yang mana L298N mendapat suplai dari baterai, pin kontrol ENA, ENB, IN1 hingga IN4 dihubungkan ke pin digital dan PMW Arduino. Untuk yang keempat yaitu motor DC. Dua motor DC dihubungkan ke output L298N, yang mana output 1 hingga output 4 sebagai penggerak robot. Yang kelima yaitu sensor MPU 6050. Sensor dihubungkan ke Arduino I2C, SDA KA4, SCL KA5 untuk membaca sudut kemiringan. Dan yang keenam yaitu ground bersama. Semua ground, baterai Arduino L298N dan MPU 6050 disatukan agar sistem tetap stabil. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana kesulitan utama dalam pembuatan self-branching robot ini. Yang mana kesulitan utama dalam pembuatan self-branching robot terletak pada proses tuning PID atau Proportional Integral Derivative. Penentuan nilai KP, KI, dan KD yang tepat sangat berpengaruh terhadap kestabilan robot. Nilai KP yang terlalu besar menyebabkan robot bergerak terlalu agresif dan berisolasi, sedangkan nilai KP yang terlalu kecil membuat robot lambat merespon dan mudah jatuh. Untuk pengaturan nilai KI juga menjadi tantangan karena jika terlalu besar dapat menyebabkan akumulasi error atau integral window sehingga robot bergerak tidak stabil. Sementara itu nilai KD harus diatur dengan tepat untuk meredam osilasi karena nilai yang terlalu besar justru membuat noise dari sensor MPU 6050. Selain Selain itu, proses tuning EPID sangat dipengaruhi oleh getaran motor, delay system, dan ketelitian pembacaan sensor. Setiap perubahan kecil pada nilai PID dapat menghasilkan respon robot yang berbeda. Oleh karena itu, tuning PID membutuhkan proses uji coba berulang, kesabaran, dan pemahaman yang baik terhadap karakteristik sistem. Nah, di sini untuk perasaan yang dihadapi selama pembuatan robot. Selama proses pembuatan sebelancing robot muncul berbagai perasaan yang dirasakan. Pada awal pengerjaan, terdapat rasa bingung dan kesulitan terutama dalam saat melakukan tuning PID dan menghadapi robot yang sering jatuh. Proses trial dan error yang berulang membuat pekerjaan terasa cukup menantang. Namun, setelah robot mulai menunjukkan respon yang lebih stabil, muncul rasa senang dan puas karena usaha yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Ketika robot akhirnya mampu berdiri seimbang, timbul rasa bangga karena berhasil menerapkan teori sistem kendali, sensor, dan pemrograman dengan sebuah sistem yang nyata. Pengalaman ini memberikan kepuasan tersendiri serta meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan proyek robotika ke tahap yang lebih lanjut. Untuk kesimpulannya sendiri, sebenching robot merupakan penerapan yang nyata di sistem kendali otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Robot ini mampu menjaga keseimbangan secara mandiri dengan memanfaatkan sensor MPU 6050 sebagai pendeteksi suhu kemiringan dan kontrol PID sebagai metode pengendalian. Keberhasilan robot dalam menjaga keseimbangan sangat dipengaruhi oleh ketepatan tuning PID, kualitas pembacaan sensor, serta kestabilan sistem mekanik dan kelistrikan. Melalui proses perancangan dan pengujian, proyek ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep sistem kendali, sensor, aktuator, dan pemrograman. Secara keseluruhan, proyek self-balancing robot berhasil mencapai tujuan pembelajaran dan menjadi sarana yang efektif untuk mengaplikasikan teori dalam sistem robotika yang bekerja secara nyata.
Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami akan menampilkan hasil dari proyek kami yaitu self balancing robot. Kami akan memperlihatkan proyek kami berdiri dengan keseimbangannya. Eh, Berikut video proyek kami. Ketika sebonci robot berhasil berdiri tegak, hal ini menunjukkan bahwa sistem kendali bekerja secara optimal. Sensor MPU 6050 mampu mendeteksi sudut kemiringan robot dengan akurat dan mengirimkan data tersebut ke Arduino secara real time. Data ini kemudian diproses menggunakan kontrol PID untuk menentukan besarnya koreksi yang diperlukan agar robot tetap berada pada posisi seimbang. Pada kondisi ini, parameter KP, KI, dan KD-nya telah ditentukan dengan tepat. Pada nilai KP memberikan respon cepat terhadap perubahan sudut, lalu KI membantu menghilangkan error yang tersisa, dan KD berfungsi meredam osilasi agar gerakan robot lebih halus. Lalu motor DC akan bergerak maju atau mundur secara kecil dan terkontrol untuk mengoreksi kemiringan tanpa menyebabkan getaran berlebih. Keberhasilan robot berdiri tegak juga menandakan bahwa integrasi antara sensor, mikrokontroler, driver motor, dan catu daya telah berjalan dengan baik. Robot ini mampu mempertahankan keseimbangan meskipun terjadi gangguan kecil seperti dorongan ringan, sehingga membuktikan bahwa proses tuning PID dan perancangan sistem telah dilakukan dengan benar. Dan kita perlu sedikit menekan robot ini untuk mengetes kestabilannya agar dia tetap seimbang. Baiklah, terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Kami akhiri presentasi kami kali ini. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya, saya minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.